Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memicu kepanikan massal di sejumlah kota. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Gelombang panas yang menerjang Eropa juga mengganggu aktivitas keseharian warga. Meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau. Ya, di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas lantaran suhu sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya. Warga menggambarkan ruang kelas layaknya oven akibat suhu panas yang terperangkap. Kondisi ini pun memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Ya, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Ya, warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai, sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Pemirsa, peduli terhadap sesama dibuktikan karyawan MNC Group dengan mendonorkan darahnya dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation yang sudah menjadi kegiatan rutin di MNC Peduli. Ya, berkolaborasi dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group ini dapat menambah stok darah nasional dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
Kegiatan rutin ini menjadi bukti nyata komitmen MNC Group dalam menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan para pendonor. Seperti kita ketahui kalau RSCM itu kan merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional. Jadi kan banyak sekali pasien dari segala penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke yang bakal dirujuk ke RSCM. Kerjasama seperti ini kita sangat-sangat terbantu sekali. Dan perlu diketahui juga bahkan dalam sehari kita butuh lebih dari 100 kantong darah untuk pasien. Yang pasti lebih enak ya, di badan segar segala macam, dan itu kan juga bermanfaat buat orang ya. Selain darah kita keluarin, dan sangat bagus, dan anak-anak muda kayaknya mesti harus peduli ya sama diri sendiri dan peduli sama orang lain melalui donor darah ini. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aulia Syaramadan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Ya, dalam sepekan pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Fakir, di Rafah, Palestina. Israel klaim Abu Fakir baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Fakir bertugas di divisi pasukan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Ya, kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan.